أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seakan-akan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan qala Allah azza wa jal, bahwa Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepada aku lebih daripada yang wajib-wajib. Ya. Kalau ingin menjadi wali Allah, maka laksanakan yang wajib. Dan alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita. Namun ternyata ada tingkatan yang lebih dari itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ternyata hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Bukan yang wajib. Bukan yang harus dikerjakan. Tapi hanya anjuran belaka. Tapi dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran. Hatta uhibbah. Sampai aku cinta kepadanya. Ahibati fillah. Yang berada di saf pertama tidak sama dengan berada yang di saf kedua. Yang di saf kedua tidak sama dengan saf yang ketiga. Yang berada di luar masjid tidak sama dengan yang berada di dalam masjid. Ternyata hamba yang terus mendekatkan dirinya dengan yang sunnah-sunnah, Allah akan cinta kepada orang ini. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah jatuh cinta kepada orang ini, Allah sudah mencintai hambanya ini, selesai Ramadan dia tetap akan menjadi orang baik. Haibati fillah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dia tidak akan memandang kecuali yang diridhai Allah azza wa jal. Wa kuntu yabdahu alladhi yabtishu biha. Aku akan jadi tangannya yang dengannya dia menjamah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Orang kalau dicintai Allah akan jauh dari tempat-tempat kemaksiatan. Di antara tanda-tanda diterimanya Ramadan kita, diterimanya qiyamul lail yang kita lakukan, bacaan Quran kita, rukuk kita, sujud kita menjadi orang baik setelah Ramadan. Kita terus bertakwa kepada Allah di bulan Syawal ini. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat dosa. Orang-orang yang bertakwa itu tetap manusia biasa. Apa yang terjadi tatkala dia berbuat dosa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau tergoda dengan godaan setan, sehingga ada amalan-amalan ketaatan yang dia tinggalkan, kewajiban-kewajiban yang mulai berkurang pengamalannya, dosa yang dia kerjakan, apa yang terjadi? Tadzakkaru. Mereka ingat kepada Allah azza wa jal. Mereka sadar, aku ni hamba Allah. Allah selalu mengawasi aku. Allah melihatku, semua gerak-gerikku diawasi. Ada malaikat-malaikat yang mencatat amalanku. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Mereka ingat. Maka kemudian mereka meninggalkan itu dosa. Mereka menata kembali hati mereka untuk kembali melakukan ketaatan.
Mereka beristighfar, mereka bertobat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Apa kata beliau? Wa innahu la yughanu ala qalbi. Kadangkala hatiku itu ada seperti awan tipis, ya. Ada yang menutupi. Fa astaghfirullah 70 marrah. Maka aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Nabi ma'sum dari perbuatan dosa. Tapi terkadang ada ketaatan, amalan-amalan anjuran, amalan-amalan sunnah yang bukan wajib, yang terkadang terjadi manusia terhadap dirinya, ada kemalasan dia. Maka apa yang harus kita lakukan, jemaah? Perbanyak istighfar. Maka di bulan Syawal ini yang sudah mulai kendur imannya, amalan-amalan sunnahnya mulai dia tinggalkan, Qur'annya mulai sudah tidak dibaca kembali, zikir pagi petangnya sering kelewatan, matanya mulai jelalatan, maka perbanyak istighfar, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ketika ada godaan setan yang kemarin di bulan Ramadan mereka dibelenggu, mereka tidak bebas menggoda kita, sekarang dengan bebas mereka goda kita. Tatkala datang maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatkala kita terjebak dalam dosa, katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ahibbati fillah, standar orang baik itu tatkala ajal menjemput dia. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung tutupnya. Kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Yang jelas kita melihat orang-orang berangkat tanpa pamit kepada kita. Boleh jadi malam ini ada di antara kita yang meninggal dunia. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi, maka teruslah berbuat kebaikan. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum. Berbuat baiklah sepanjang tahun kalian, bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya tatkala di masjid, sepanjang masa. Orang yang tidak tahu kapan pergi, dia akan terus berusaha mengingat kematian itu. Boleh jadi hari ini, saat ini, sehingga dia tidak akan tergoda dengan bisikan setan yang selalu mengatakan, udah engkau berbuat dosa sekarang, nanti tobat, nanti habis asar, itu waktu mustajab berdoa, engkau beristighfar, engkau mohon ampun sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah maha pengampun dan maha pengasih. Betul. Tapi apakah kita akan sampai ke sore nanti? Tatkala seorang berbuat dosa di malam hari, kadangkala setan membisikkan, nanti engkau bertobat. Jangan bertobat di pagi hari. Kenapa? Boleh jadi malam ini kau berbuat dosa lagi. Sudah, kalau engkau mau bertobat nanti, ketika hatimu mantap, tekadmu bulat, engkau tobat. Jangan tertipu dengan syaitan. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari nggak nunggu besok bertobat, langsung dia tobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Yang berbuat dosa di malam hari, Allah bentangkan tangannya di siang hari agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya. Semuanya. Kadang-kala sebagian orang berpikir, oh ana nggak perlu bertobat, baru selesai Ramadan, ana orang yang taat kepada Allah. Semuanya perlu bertobat. Bagaimana selesai sholat kita beristighfar,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagaimana selesai sholat malam, selesai qiyamul lail, Allah menceritakan tentang penghuni surga, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan Ramadan, puasa Ramadan disyariatkan untuk mencapai takwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jal, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Mereka sholat malam. Dan kita bisa lakukan itu kemarin di bulan Ramadan. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka lakukan istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan-amalan sunnah yang perlu dilakukan selesai Ramadan. Semua amalan di bulan Ramadan kita amalkan di bulan Syawal ini. Di antaranya puasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lengkapi Ramadan. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shamad dahr. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Bagi yang malas puasa sunnah, puasa 6 hari kesempatan di bulan Syawal. Kita dapat pahala puasa setahun penuh. Jaga puasanya. Nanti di bulan Dzulqa'dah, amalan puasa kalau bisa tetap kita jaga. Puasa 3 hari setiap bulan. Aduh berat, gak mampu 1 hari. 1 hari. Usahakan di setiap bulan kita punya ibadah puasa. Kemudian membaca Al-Quranul Karim. Usahakan kita kembali membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa 1 day 1 juz. Orang yang ingin istiqomah baca Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Tapi usahakan membaca dengan artinya. Baca dengan arti. InsyaAllah jamaah, kalau kita bikin program tiap hari kita membaca Al-Quran 1 halaman setengah. 1 halaman setengah. Dengan artinya kita fahami, kita amalkan, insyaAllah tahun depan kita sudah hatam Al-Quran dengan artinya. Sebagian kita umurnya 20 tahun, umurnya 30 tahun, 60 tahun belum pernah hatam Quran dengan artinya. Maka usahakan di bulan Syawal kita mulai, tahun depan kita insyaAllah hatam Quran dengan artinya. Dan itu yang akan menambah keimanan kita, yang akan meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Kita selalu membaca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Utsman bin Affan pernah berpesan jemaah, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian suci, bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Orang-orang yang jauh dari Al-Quranul Karim menunjukkan hatinya ada sesuatu di dalamnya. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi. Sedangkan kita mayoritas, sedangkan kita banyak. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.